dimerdekakan dari kata sama sekali. Nah, otomatis tiap orang itu ya otomatis melakukan perbuatannya sendiri, apa yang dilakukan dia tinggal mengikuti firman Tuhan atau mengikuti keinginan. Kata Rasul Paulus kan keinginan. Tiap orang itu sudah nggak terikat tapi ada keinginan itu yang harus kita tanggung, yang rasa sakit. Itu sih menurut saya sih. Oh Jadi iya. kalau kita kembali Mhm. akhirnya mau nggak mau ya lifestyle saya ngikut siapa? Ngikut firman Tuhan atau lifestyle dunia? Kalau lifestyle dunia ya otomatis saya kembali lagi ke penyakit saya kan otomatis gitu, ke Betul. potensi saya. Bukan Ya betul. seperti itu, Pak. Ya. Jadi kembali lagi semua kepada lifestyle potensi itu ada yang men-trigger ya kita sendiri mau lakukan atau tidak, betul? Iya. Betul ya? Jadi kembali lagi kalau kita bilang dosa itu dilahirkan, ya, saya ambil tuh dari buku Yakobus, ya. Nah ini, Yakobus yang ngasih tahu kita dosa itu dari mana keluarnya. Tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Nah ini dari yang Pak Dokter punya, ini saya simpulkan aja, keinginan sendiri. Keinginan apa? Kita sudah dihapus, bukan dihapus, kita sudah diampuni dosanya, artinya sepertinya kita sudah dilupakan dosa-dosanya sama Tuhan, jangan lakukan lagi. Tapi karena kita punya keinginan, keinginan ini nggak bisa dihapus. Contoh, ada orang hutang sama saya, misalnya, saya hutang sama Pak Dokter, 100 miliar. Datang ke Pak Dokter, dok, ampuni saya dok, saya udah nggak bisa bayar. Pak Dokter bilang, ya udah saya ampunin. Yang namanya diampunin, apakah saya masih punya utang? Kan enggak. Betul nggak Pak Enggak. Dokter? Saya udah nggak punya utang lagi, Betul. karena sudah diampunin. Kalau diampunin, semuanya dok. Semua, artinya saya udah hapus deh utang kamu semua. Kesannya dihapus, padahal cuma diampunin. Tapi, Ya. kalau saya mau ngutang lagi bisa nggak? Yang ngutang sama Nah, sama ibu ibu Agatha, bisa mengutang lagi. Kan bisa. Betul nggak? berarti ceritanya kalau gitu sebetulnya bukan benar sih istilahnya bukan menghapus semuanya dihilangkan kasarnya memori tiap orang itu tidak mungkin bisa kasarnya orang itu ada kesakitan, ada kepahitan. Saya bisa ngampuni total, tapi menghapus memori nggak bisa. Kasarnya kan seperti itu Betul. kalau Hmm. ceritanya. Jadi 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 dengan kata lain, pada saat kita mengenal Tuhan kita, mengenal nih ya, kita mengenal Tuhan kita jadi tahu seperti Paulus mengatakan, aku tidak tahu apa arti mengingini. Sampai hukum Taurat turun, baru ngasih tahu. Mengingini itu dosa, nggak boleh mengingini istri orang, mengingini suami orang, mengingini kambing orang, rumah orang. Semua yang ada di dalam rumah itu, saya mau ingini, itu dosa. Dan dosa itu sifatnya berkembang. Hukum Taurat datang, dosanya jadi hidup. Kalau hukum Taurat nggak pernah datang, dosa nggak pernah ada. Hukum Taurat ngasih tahu ada dosa, gitu loh. Jadi kenapa kita percaya kepada Tuhan? Bukan artinya memori kita dihapus, tapi kita tahu ini nggak boleh. Sebagai contoh, dulu kita nggak tahu misalnya kalau mencuri ayam tetangga itu masuk penjara. Setelah dimasukin penjara selama 10 bulan, baru tahu nyolong ayam itu masuk penjara. Besok-besok nggak berani lagi masuk nyolong nyolong ayam, bakal di penjara, gitu loh. Tutup warung. Oke, tutup warung silakan Pak. Jadi kita ini sudah tahu konsekuensi. Kita stop berbuat dosa karena tahu konsekuensi. Bukan karena kita dihapus, tapi kita mengerti. Di sini yang yang kita perlukan ada pengertian. Pengertian kenapa kita jangan berbuat dosa lagi. Karena ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Penghakiman. Sama, kita nggak berani yang namanya nyolong ayam lagi. Karena ada pengadilannya masuk penjara lagi 10 bulan. Kita nggak berani. Tapi potensi untuk nyolong bisa nggak? Bisa. 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 Cuma mau atau enggak? Kalau kita tahu di penjara 10 bulan, rasanya udah kayak di neraka, digebukin, diinjak-injak, ya, tidur sama 100 orang satu kamar. Maaf, buang air besar, buang air kecil di tempat yang sama. Nggak enak, bau, aduh, nggak enak deh. Mau masuk situ lagi? Kan enggak. Enggak. Sama. Yesus datang ke dunia ini
Yesus lebih banyak ngomongin neraka daripada ngomongin surga. Nggak Hmm. percaya, silakan Google. Did Jesus talk about heaven or hell more? Yang keluar, dia lebih banyak ngomongin neraka. Kenapa? Dia kasih tahu. Nggak enak, tuh situ nggak enak. Kamu jangan pergi ke sana. Cara gimana? Jangan berbuat dosa. Jadi kita tidak berbuat dosa itu bukan karena nggak punya potensi. Sama kita tahu, kita nggak berani lakukan. Pengertian, yang penting tuh pengertian. Gitu loh. Kita tahu. Jelas ya? Sehingga dosa itu dilahirkan karena keinginan kita. Dikatakan karena keinginan kita dicobai oleh keinginan sendiri. Karena terseret dan dipikat. Mau nyolong ayam lagi nggak ya? Dan apabila keinginan itu dibuahi, artinya keinginan itu dilakukan, mau nyolong di kepala bilang nyolong, tapi akhirnya badan ikutan, tangan ikutan nyolong juga. Dia melahirkan dosa. Tapi kalau cuma sampai di pikiran, kalau sampai cuma di pikiran, toh nggak dilakukan, apakah dosa itu lahir? Nggak, tidak akan lahir. Dosa itu tidak akan lahir. Kalau kita mau berzina, di kepala, aduh, ada wanita cantik, saya mau berzina dengan dia. Cuma di kepala doang, tapi kita nggak jalan, merayu, lalu kita tidur sama dia, lalu tinggal sama dia. Enggak, bukan, belum berzina itu. Masih ada di kepala kita. Belum dilakukan. Dosa itu perbuatan. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Melanggar itu artinya dilakukan. Perbuatan. Kalau cuma sampai di kepala, kita harus bisa menguasainya. Kata siapa? Kata Tuhan. Itu dari mula-mula Tuhan sudah ngasih tahu si Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda kamu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa atas dosa itu. Kenapa? Karena kita sudah mengerti konsekuensinya. Kita sudah mengerti akan ada penghakiman. Itu. Oke? Jadi, mau bicara apa lagi ya? Galatia 5. Ini, semua ini bisa kita buang untuk menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru itu kita nggak berbuat cabul lagi, tidak bercemar, tidak punya hawa nafsu, segala macam. Yang ada apa? Yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, baik, setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Ini yang dituntut Tuhan. Kita lakukan ini semua, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan. Ya, syarat utama untuk bisa minta apa saja, untuk bisa minta apa saja, dan Tuhan akan berikan, syaratnya ini. Kita harus punya buah roh. Kita baca selanjutnya. Barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa sudah dengan mulutnya bicara Yesus adalah Tuhan saya, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya, ia telah menyalibkan daging dengan segala, semua, bukan satu, bukan setiap, tapi segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan disebut disalibkan, artinya apa? Mati bersama Kristus. Kamu telah mati bersama Kristus, Efesus tadi ya. Ya. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Pengertiannya gelap, jauh dari hidup bersekutu dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini tidak mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, kita nggak akan berani. Beneran, dosa itu stop sendiri kita melakukannya. Nggak berani kita. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Kamu sudah dengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa kebenaran yang nyata dalam Kristus? Kristus melakukan semua hukum Tuhan, melakukan semua yang benar. Roh, buah-buah roh ada di dalam hidup Dia. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama kamu ini
Apa aja? Yang tadi, ini, yang ada 16. Bukan, ini semua ditinggalkan. Ditanggalkan, bukan ditinggalkan, ditanggalkan. Ya, menanggalkan. Menanggalkan itu namanya apa? Bajunya dibuang. Betul? Video saya hilang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Oh, ini saya rasa. Kameranya memble. Aduh, maaf ya. Sekarang mati. Suara saya masih ada? Ai. Nah, haleluya. Jadi, apa namanya? Jadi kesimpulannya manusia dilahirkan tanpa dosa, namun mempunyai potensi untuk berbuat dosa yang mana tergantung sama lifestyle kita dan dosa itu dihapuskan itu apa yang telah kita lakukan sekarang namun masih ada memori yang tidak bisa dihilangkan. Betul ya, Pak? Sebentar ya, baca lagi yang benar. Kesimpulannya manusia dilahirkan tanpa dosa, itu sudah betul. Manusia dilahirkan tanpa dosa, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang membuat kita. Kalau kita dilahirkan berdosa, jangan salahin diri kita, salahin Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang ciptakan kita berdosa. Tapi karena Tuhan bukan Tuhan yang berdosa, Dia menciptakan kita tanpa dosa. Itu yang benar. Lalu bagaimana kita bisa berbuat dosa? Pertanyaannya. Karena keinginan kita. Dikatakan dalam Yakobus, karena kita punya keinginan. Keinginan berbuat dosa. Pertanyaannya, yang bisa stop kita berbuat dosa siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Pertanyaannya, kalau kita bisa sampai stop berbuat dosa, kenapa? Sadar. Bukan sadar. Karena kita memiliki, Mengenal firman Tuhan. karena kita punya pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus. Itu yang membuat kita stop. Karena apa? Karena kita percaya omongan Kristus. Kristus bilang apa? Jangan lakukan lagi. Kita percaya. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan lagi, kita percaya. Kalau kita masih lakukan, jangan pernah ngimpi. Saya percaya Yesus. Jangan. Saya percaya Yesus, tapi saya masih lakukan dosa. Jangan pernah ngaku kita percaya Yesus kalau kita masih melakukannya. Malu-maluin. Kenapa? Yang namanya orang percaya itu seperti prajurit. Sumpah prajurit. Mati buat negara. Beneran. Maju kamu nomor 1 ke depan. Dia maju, udah nggak mikir lagi, dia maju. Karena dia percaya ngomongan jenderalnya. Kalau jenderalnya bilang, kamu maju ke titik ini, sampai di sana saya pasti selamatkan kamu. Kamu pasti selamat. Kalau jenderal udah ngomong kamu pasti selamat, tentara semua pergi ke sana. Mati hidup, dia taunya apa? Saya pasti selamat. Selamat. Salah satu contoh yang terbaik adalah siapa? Napoleon. Napoleon kalau mau perang, dia udah nggak pakai pikir ngomong-ngomong, enggak. Dia pergi ke suatu pulau, naik perahu, rame-rame, sampai di pulau, apa negara orang gitu. Dia cuma bilang sama prajuritnya begini, kamu mau pulang nggak ke rumah istri kamu, ke rumah anak-anak kamu? Semua bilang mau. Ya udah, sekarang kita bakar. Hah? Perahunya dibakar. Perahunya dibakar. Jadi kalau perang, Napoleon selalu sampai dibakar perahunya. Kamu mau pulang nggak? Mau. Kalau sudah dibakar, kalau mau pulang, kita mesti kalahin negara ini supaya kita bisa bikin perahu pulang. Orang kalau digituin, nggak ada satu manusia pun yang bisa melarang orang pulang ke rumah. Apapun tantangannya di depan, saya mau pulang. Contoh, kita kalau dari pasar hujan-hujan, maunya pulang betul? Hujan-hujan naik sepeda, kayak lari, pokoknya yang penting sampai rumah. Ada kebakaran, ada apa, maunya pulang ke rumah. Ada apa, dunia ada apa, mau pulangnya ke rumah. Adapun tantangan di dalam perjalanan pulang ke rumah, nggak mau tahu, yang penting sampai rumah. Betul? Itu psikologi Napoleon dipakai itu. You kalau mau pulang, kita menang dulu lawan negara ini. Kita mesti kalahin negara ini sehingga kita bisa bikin perahu untuk pulang. Menang. Napoleon kemana-mana menang. Kenapa? Prajuritnya semua yang ada di kepala dia mau pulang. Depan ada tantangan dilawan semua sama dia, udah nggak mikir.
karena dia percaya. Ya. Oke, manusia dilahirkan tanpa dosa, namun punya potensi untuk berbuat dosa. Itu betul. Potensinya apa? Keinginan sendiri. Ya, yang tergantung sama lifestyle. Ya, lifestyle-nya apa? Suka berrokok, suka berjudi, suka berzina. Nah, itu lifestyle. Makanya ada ayat Kolose 3:10. Wah, ini bagus. Kita buka. Kolose 3:10 ya. Thank you Pak Dokter. Pak Dokter nih ayatnya banyak ini. Dahsyat ini. Bentar lagi udah jadi guru ini. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Semua. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya apa? Pengetahuan yang terus-menerus diperbaharui. Contoh saya, nggak usah orang lain. Saya pada saat mengenal Tuhan, saya sadar bahwa hidup saya ini nggak benar. Saya mulai menguduskan diri. Pada saat saya menguduskan diri, saya belajar. Semakin banyak belajar saya, pengetahuan saya disempurnakan setiap hari. Bukan dosa saya disempurnakan jadi hilang, tapi pengertian saya tentang Tuhan itu jalan terus sampai mati nggak akan selesai. Tapi pengetahuan saya akan nambah terus. Pengenalan saya dengan dia makin hari disuruh cebur ke sumur saya nyebur loh. Beneran. Ya, itulah itulah kekristenan. Kekristenan itu merubah manusia lama menjadi manusia baru. Betul, Pak Dokter. Saya setuju. Yang namanya manusia lama dan manusia baru itu Paulus memakai istilahnya yang kemarin kita katakan metamorfosa. Metamorfoso itu cuman adanya di kupu-kupu. Ulet kerjanya ngegeragotin pohon. Pohon apa aja habis daunnya. Habis. Habis itu. Dia dia apapun dia makan, dia nggak mau tahu. Sifatnya tuh jahat sekali, ngabisin segala macam. Pernah lihat yang namanya ulet minum madu? Pernah lihat nggak? Belum, Ulet lagi belum. enak nyedotin bunga itu nggak pernah, nggak pernah. Tapi pada saat dia diubah, metamorfoso di dalam kepompong dia dirubah. Pada saat dia berubah menjadi kupu-kupu, pernah lihat kupu-kupu kerjanya ngegeragotin daun? Pernah Enggak. lihat kupu-kupu hinggap di suatu pohon, pohonnya habis Oh dimakan iya, sama dia, daunnya? Enggak. belum. Apa? Nggak punya, mulutnya nggak punya. Mulutnya nggak Oh, bisa gigitin daun, udah nggak bisa dia. Dia cuman, apa itu namanya? Kayak lidah, itu kayak sedotan. Yang cuman bisa makannya hmm, madu. Dia nggak bisa gigitin lagi yang namanya daun, udah nggak bisa. Kenapa? Dan dia sudah tidak mengenal dia, oh saya dulu kan ulet, saya bisa makan daun. Enggak, dia hmm, sudah lupa bahwa dia dulu tuh ulet, dia udah lupa. Bahkan dia sudah nggak tahu dia bahwa dulu dia ulet. Kenapa? Karena dia sudah pakai pakaian baru, kupu-kupu. Dia sudah menjadi binatang baru, binatang yang di luar ulet. Semua bentuknya, apa namanya, fisiknya udah berubah. Ulet nggak bisa terbang, dia bisa terbang. Ulet punya gigi, geragotin apa itu namanya daun. Kalau dia sekarang cuma sedotan doang. Demikianlah manusia lama kita. Dulu kita ulet. Jangan pernah mikir kita ulet dulu. Sekarang kita kupu-kupu. Kita sudah mengalami proses di dalam kepompong. Kepompongnya siapa? Kepompongnya Kristus. Kita harus hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama di dalam kepompongnya Kristus. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus. Kristus yang hidup di dalam kamu. Pada saat kita sudah berubah menjadi manusia baru, kita jadi kupu-kupu. Nggak kenal kita namanya kejahatan. Nggak kenal kita namanya dosa. Udah nggak kenal lagi. Kenapa? Hmm, Karena benih Allah ada di dalam kamu. 1 Yohanes. hmm, Kita sudah jadi anak Allah. Anak Allah contohnya apa? Ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dia lahir kembali. Barang siapa yang tidak dilahir kembali, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi karena dia sudah nggak kenal. Dia manusia baru, ciptaan baru, fisik baru. Sebab benih ilahi, yaitu firman. Benih itu firman. Ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena apa? Karena dia lahir dari Allah. Karena Allah tidak mengenal dosa. Tujuan kita belajar firman Tuhan supaya kita tidak mengenal dosa. Yang kita kenal Allah kita yang tidak mengenal dosa. Gitu. Dosa itu bisa lahir karena kita yang lakukan. Bagaimana cara stopnya? Kita yang stopin, bukan Tuhan yang stopin. Tuhan ampunin, tapi Tuhan tidak men-stop kamu untuk melakukannya. Yang seperti Pak Dokter bilang, ada potensi. Potensi itu selalu ada. Masalahnya kita bisa kuasai atau tidak. Setuju? Setuju. Oke. Ya. Sekarang lalu kita bicara tentang, ini belakangan ini ada bicara tentang anak-anak muda zaman sekarang yang lompat sana, lompat sini. Ya. Bunuh diri, lompat sana, lompat sini. Anak-anak stres. Saya tidak mau menyalahkan orang tua. Strawberry generation. Kenapa? Disebut strawberry generation. Strawberry generation artinya apa, Cek? Coba usah kasih tahu saya. Saya nggak tahu itu. Jadi strawberry itu kan kalau dipencet lemes. Jadi ini loh. Nah itu mereka nggak bisa under pressure. Langsung yaitu yang ambil jalan pintas, Hendrik. Strawberry kalau dipencet kan hancur gitu loh, Hendrik. Itu ibarat kiasan. Ya, oke. Kita lihat apa yang terjadi di dalam firman Tuhan. Secara Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Kira-kira umur Ishak berapa? Ya. Menurut hitungan mungkin 15 sampai 30 tahun. Udah besar ini orang. Kenapa bisa saya bilang umurnya besar? Banyak sekali kita dulu di sekolah minggu anaknya masih anak-anak, umur 5 tahun, ya kan kira-kira gitu ya, 10 tahun, kira-kira gitu ya. Nggak ada anak-anak yang bisa. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Ini nggak main-main ini. Ishak ditaruh kayu untuk membawa kayu itu sampai ke gunung untuk dikorbankan. Berarti anak ini sudah dewasa. Setuju? Anak ini sudah dewasa, anak ini mau dikorbankan, diminta sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Waktu Ishak sudah diikat, mau dibunuh, apakah Ishak, Pak, kenapa saya mau dibunuh? Lalu dia bisa nggak dia lari? Bisa dia lari kalau mau. Cuma dia diam aja. Kenapa dia diam aja? Pertanyaannya itu, kenapa dia diam aja? Dia tahu Karena nggak? dia patuh kepada bapaknya. Dia taat. Itu jawabannya 100. Dia percaya sama bapaknya. Generasi sekarang disebut generasi strawberry. Ya betul, tadi dikatakan sama Caca Agatha, generasi strawberry. Kata kalau dipencet, nggak tahan. Ini bukan masalah dipencet. Ini orang udah mau dibunuh sama bapaknya. Tapi dia diam aja. Karena dalam perjalanan, bapaknya bilang, kamu nanti kita akan pergi ke atas. Dia ngomong. Ini dalam perjalanannya ada ngomongan yang anaknya emang budek. Dengar, lihat nih. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini si Ishak udah diikat, udah tinggal dibantai. Karena berarti Abraham berhasil untuk menularkan imannya kepada Tuhan ke Ishak gitu, ya nggak sih? Itu jawaban udah 100 nilainya, Ibu Betty.
Saya, maaf, maaf. Saya kalau ada seorang anak sampai lompat gara-gara depresi, saya tidak menyalahkan anak itu. Iya. Dikatakan generasi stroberi. Stroberi kalau bisa nggak enak rasanya, nggak enak nih rasanya stroberi, atau buah apel, atau buah mangga, atau duren. Duren apa yang paling terkenal di sini? Duren apa? Di Indonesia itu saya kemarin makan duren, saya baru pertama kali seumur hidup 14 tahun nggak pernah pulang Indonesia, makan duren harganya 1 juta. Saya bilang sama adik saya, duren apaan 1 juta? Saya dulu makan duren cuma 25.000, saya 1 juta. Duren Ya apa? itu zaman purbakala, Hendrik, zamannya Hendrik. Apa namanya? Duren apa itu namanya? Lupa. Musangking, bukan King musangking. Musangking ya. King Musangking. Ya, Musangking bener. 1 jutaan memang. 1 1,5 juta. juta makan duren. Iya. Saya dulu 1 juta dapat segerobak. Sama pamannya sekalian. Iya. Nah, pertanyaannya, Beda, Pak. Itu kan namanya kan rajanya musang yang dimakan, makannya mahal. rajanya Nah bisa. itu. Kalau musang queen Tapi- lebih mahal lagi, Pak Kasan. Tapi waktu saya makan beneran enak sih, enak banget. Tapi anyway, kalau Musang King yang harganya 1 juta tapi nggak enak, yang salah durennya, buahnya atau pohonnya yang salah. Pohon. Buah itu dihasilkan pohon, bukan tiba-tiba nongol. Kalau Jadi pohon, Hendrik mau katakan kalau itu pohon, salah kalau orang po- tuanya. ya kalau pohonnya bikin buah nggak enak, juga jangan salahin pohonnya, akarnya, makanannya. Makanannya apa? Kalau dikasih pupuk yang bagus-bagus, impossible kalau durennya nggak enak, impossible. Kalau tanahnya subur, tanahnya bagus, nutrisinya bagus, impossible kalau buahnya jelek. Artinya orang tua pun andil dalam melompat ini. Dan orang tuanya juga punya masalah dalam hidupnya. Makanannya dia apa? Apakah makanan rohaninya benar di hadapan Tuhan? Loh Hendrik, itu yang loncat itu Rafa itu bapaknya pendeta loh. Kita nggak bisa Iya. salahin orang. Ingat, GBI Rock. kita jangan sebut orang kalau bisa ya. Kita nggak perlu sebut nama orang. Loh, di video udah viral kok. Betul, Semua orang tapi udah di sini kita belajar untuk tidak sebut nama orang. Ya, kurang etis saya. Jadi kalau kalau kita bilang, oh bapaknya pendeta lu, bapaknya ini, jangan salahin pendetanya, jangan. Banyak pendeta cabul banyak. Jangankan Betul. anak lompat, pendeta cabul banyak. Saya nggak perlu sebut namanya. Semua orang tahu kalau saya bilang pendeta cabul. Hmm. Pendeta kurang ajar banyak nggak? Banyak. Jadi jangan ngomong soal pendetanya. Tapi orangnya, individunya. Perorangan. Jadi kalau sampai anaknya lompat-lompatan begitu, anaknya juga nggak mau ngomong sama orang tuanya. Kenapa? Kedekatannya mungkin kurang. Pasti. Lalu ngajarin firman Tuhannya kurang mungkin. Jangan pernah berpikir berapa banyak. Kalau ini saya berani sebut karena adanya di Amerika, ya. Itu yang bikin buku apa namanya? Purpose Driven Life. Siapa? Ada yang tahu? Purpose Driven Life? Ada yang ingat nama siapa? Siapa? Rick Rick Warren. Warren. Betul? Rick Warren, betul? Pernah dengar Rick Warren? Bapak Ibu, Pernah punya. Rick Warren. Anaknya gimana? Itu bagus loh, bukunya bagus loh. Hah? Saking Bukunya bagus. bagus. Ya, saking bagusnya Alkitab. Sampai saking bagusnya Alkitab nggak mau baca. Orang mau baca Purpose Driven Life-nya doang. Iya. Buku itu berbahaya sekali buat saya. Karena Alkitabnya dibuang, buku dia yang dibaca. Opini dia yang dibaca. Ini yang orang nggak pernah lihat. Buku dia dianggap bagus. Opini dia dianggap bagus. Tapi firman Tuhannya dilepas, dibuang semua. Buku dia yang dipegang. Iya. Itu kan hari per hari bacanya ya. Hmm? Hari per hari yang purpose driven life itu.
Purpose Driven Life. Bayangin berapa banyak jutaan orang di dunia ini baca buku Purpose Driven Life, berubah hidupnya, betul? Iya. Tapi anaknya lompat. Anaknya Rick Warren bunuh diri, tahu? Oh, enggak tahu, enggak tahu. Bunuh diri. Oh iya. Oh, 2000 waduh. berapa tuh? 2013 atau 2000 berapa? Saya lupa. Bunuh diri anaknya. Bapaknya bikin buku merubah hidup orang, anak sendiri nggak dirubah. Gimana? Kenapa saya mati-matian tiap hari Minggu saya harus bangun pagi untuk keluarga besar saya? Saya ini kalau hari Sabtu kerja pulangnya paling malam. Saya kerja di restoran. Capek, tapi untuk keluarga saya, capek saya hilang. Karena jangan sampai saya memberitahu saudara-saudara sekalian di sini, tapi keluarga besar saya ditinggalkan. Nggak mau saya. Saya mendingan ninggalin saudara di sini, keluarga saya yang nanti duluan gitu loh. Karena saya punya prime, apa namanya, goal saya nomor satu keluarga besar saya. Utama, Nah, utama. yang utama dalam Yang hidup saya tuh keluarga besar saya dulu. Saya bisa Iya, menyelamatkan orang lain, keluarga besar Alex. nggak bisa. Wasting my time. I have to save my own family. Itu saya. Gitu loh. Ya. Seperti Nuh. Ya, betul. Jadi, apa itu dosa? Kembali lagi, kita yang bikin, kita yang stop. Oh enggak Pak, Tuhan yang stop. Nanti lari-larinya kalau bilang Tuhan yang stop. Kenapa Adam nggak di stop? Betul? Kenapa Tuhan nggak stop Adam? Kan beres. Kalau Adam di stop, udah nggak ada dosa sampai hari ini. Jadi setiap manusia kalau mau bikin dosa, di stop sama Tuhan. Tuhan nggak ciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dia. Dan kita punya tanggung jawab masing-masing. Banyak cerita yang kita sering dengar, katanya kalau ada anak bunuh orang, saking sadisnya. Padahal anak ini anak yang baik, segala macam. Akhirnya di penjara, mau dihukum mati. Bapaknya merengek-rengek sama hakim. Gantiin saya aja yang dihukum mati, jangan anak saya. Ada ceritanya begitu? Banyak. Terutama di kalangan gereja. Supaya apa? Waduh, terenyuh hatinya. Hakimnya bilang apa? No. Kalau you yang mati, anak you berbuat membunuh orang lagi yang lain ntar. Itu hakim punya pikiran, kalau you gantiin anak you hidup, kamu yang mati, anak kamu besok keluar bunuh orang lagi. Mendingan anak ini di cut, selesai. Nggak ada yang orang dibunuh lagi, nggak ada. Ibunya merengek-rengek, mendingan saya aja yang mati digantung. Nggak. Kamu tidak berbuat salah, yang salah anak kamu. Tanggung jawab tangan anak kamu yang tanggung jawab. Ya. Ada cerita mengenai di gereja bilang katanya Allah sampai harus memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Hati seorang bapak harus menyerahkan anaknya. No, bukan itu ceritanya. Jangan dibalik-balik. Tuhan kita sampai punya hati untuk menyerahkan anaknya. Eh, karena apa? Disebut begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Misi. Misinya Tuhan untuk menyelamatkan dunia. You nggak percaya sama dia. Dia nggak perlu, bapak kita bapak di surga kita nggak perlu nangis-nangis. Saya udah kasih Yesus, kamu nggak mau percaya? Enggak. You percaya syukur, nggak percaya udah. Kita mesti tahu Tuhan kita. Kita menganggap Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang melankolik. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau sadar sekarang nih kita mesti tahu Tuhan kita ini pencipta langit dan bumi. Nggak ada melankolik. You percaya syukur, nggak percaya udah. Kalau you percaya, you masuk hidup yang kekal, nggak percaya, jemplung, gitu aja udah.
Cuma dua choice-nya, nggak ada lagi. Kalau ujian masih ada 5 multiple choice, ujian multiple choice. Ada A, B, C, D, E, bikin pusing. A jawabannya sama B mirip, B masih mirip, C sama D mirip, F mirip. A, B, C, D, E, F semua mirip, tapi yang paling benar yang mana? Bingung. Pernah nggak ngalamin gitu ujian dulu sekolah? A, B, C, D, E, Pernah. F, jawabannya mirip semua. Mana yang paling benar? Betul? Betul. Pernah kan ujian begitu dulu? Iya. Dulu waktu sekolah saya juga begitu. Pak, besok kita ujian multiple choice ya. Gurunya bilang gini, profesornya bilang, multiple choice, are you sure? Ya, oke. Kasih multiple choice. Jawabannya mirip semua. Waduh, teriak-teriak muridnya semua. Ya, sama. Tuhan cuma bikin multiple choice A and B. Believe or not believe. That's it. Tuhan kita nggak main-main. Nggak main-main. Kamu percaya Yesus, oh boleh berbuat dosa lagi karena kita dalam daging, kita masih dalam dunia. Enak aja. Kita menganggap Tuhan seperti pembantu. Kita menganggap Tuhan kita seperti ATM mesin. Tuhan saya lagi butuh duit, Tuhan tolong kirim duit. Emang saya kepala cabang. Tuhan, anak saya lagi sakit, tolong Tuhan. Emang saya kepala rumah sakit. Tapi waktu lagi banyak duit, lagi sehat, Tuhan disuruh-suruh. Tuhan, saya mau pergi jalan-jalan ke luar negeri nih Tuhan. Ya, 3 bulan. Tolong dong rumah jagain biar nggak dirampok orang. Jadi satpam. Tuhan, anak saya lagi sekolah di luar negeri, tolong dong. Jagain anak saya. Jadi bodyguard. Itulah orang Kristen. Menganggap Tuhannya kepala cabang, kepala rumah sakit, sama satpam. Padahal dia adalah pencipta langit dan bumi. Kalau kita tahu Tuhan kita pencipta dan langit dan bumi, berani kurang ajar? Nggak berani. Doktrin itu sangat mengerikan. Ya, dunia kekristenan dikuasai oleh doktrin manusia. Bukan Tuhan punya urusan, manusia punya urusan. Ya. Berapa banyak pendeta-pendeta yang aneh-aneh. Bahkan pendeta besar di Amerika belakangan ini bunuh diri. Depres. Pendeta besar depres, bunuh diri. Kok bisa? Bukan anaknya, dianya yang bunuh diri. Kok bisa? Karena dia nggak kenal Tuhannya. Jadi orang tua atau kita yang sudah tua nih, kayak saya udah tua, ibu yang lain sudah tua, yang punya cucu lah, anggap yang punya cucu. Yang punya cucu, didik anaknya dengan firman Tuhan. Belajar apa yang kita pelajari hari ini. Kasih tahu Tuhan kita tuh siapa. Kasih tahu. Sampai Daud berani ngomong. Hah? Goliat. Bos, saya kalau lagi ngejagain domba saya, itu yang namanya macan, beruang, itu saya ketok sampai mati. Kenapa? Saya bukan saya yang berkelahi, tapi Tuhan pencipta langit yang berkelahi untuk dia. Bayangin anak masih muda, masih kemerah-merahan berani ngomong begitu. Sampai-sampai dia bilang apa sama Goliat? Kamu mendatangi aku apa? Dia bilang. Yang ngomong siapa? Maksudnya Daud. pertanyaannya? Hmm? Daud bilang dia anjing, Goliath is a dog. Ya. Nih, lihat. Bayangin. Daud, kamu datang dengan apa namanya? Lembing dan pedang. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Goliat bilang apa? Lu pikir gua anjing? Lu pikir gua anjing? Bayangin. Ada anak muda kayak begini. Gimana tuh? Ya, Goliat. Mana tuh? Daud tiba-tiba bla 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 bla. Ya, mana tuh? Ya, apa yang dikatakan Daud? Masih muda. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu?
dan yang menghindarkan cemoohan dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Bayangin, anak masih muda bisa ngomong begini. Kalau bukan didikan dari bapaknya, apalagi? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan, begitulah akan dilakukan kepada orang mengalahkan dia. Terus bla 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 bla. Terus janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bayangin, anak muda ngelawanin Goliat. Tapi Saul berkata, nggak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang seekor singa atau beruang yang menerkam seekor domba kawan, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa dan maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu pada binatang itu. Karena apa? Karena ia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bayangin, dia sebut Tuhannya. Lalu perkelahiannya. Lalu lihat begini nih. Ketika orang Filistin itu menunjuk pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Tuh, masih merah-merahan, masih muda. Tapi orang Filistin lihat Daud, orang Filistin lihat orang begini, apa yang dia ngomong? Emang gua anjing? Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Kalau kita berjalan bersama Tuhan pencipta langit dan bumi, ada orang mau jahat sama kita, yang dilihat bukan kita. Ini di belakang kita nih ada, ini nggak main-main ini. Kalau digambar-gambar tuh, wah, malaikat pengen. Goliat yang besar begitu, lihat Daud jadi anjing. Pikiran dia di anjing. Belum perang udah kalah duluan. Dia bawa tongkat, dia pikir gua anjing. Jadi soal bunuh diri, dan saya tidak pernah menghakimi orang bunuh diri. Banyak orang bilang bunuh diri masuk neraka. Ntar dulu, bos. Ntar dulu. Masuk neraka, masuk surga bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Penghakimanlah yang akan menentukan di masuk surga atau masuk neraka. Ya, dulu saya sekolah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah orang bunuh diri kemana? Sekitar 2 atau 3 jam saya berargumentasi dengan profesor saya, karena saya dari Indonesia yang sudah didoktrin bahwa orang bunuh diri semua masuk neraka. Apapun itu. Penjelasannya sangat simpel. Kamu punya kamu punya orang tua kamu seorang pendeta yang melayani Tuhan begitu setia, tidak ada cacat sedikit pun. Suatu hari dia kena penyakit demensia. Dia lupa siapa kamu, bahkan dia lupa siapa Kristus. Ditanya, Pak Pendeta? Pendeta, saya bukan pendeta. Bapak kenal Kristus? Siapa Kristus? Saya nggak tahu siapa Kristus. Dia menolak Kristus. Bahkan dia tidak kenal Kristus karena penyakit demensia. Lalu dia mati. Apakah dia akan masuk neraka gara-gara itu? Saya langsung diam digituin. Karena saya tahu, bukan salah dia. Karena ada penyakit demensia yang membuat dia begitu. Ada penyakit yang membuat dia depresi, sehingga dia berani lompat. Emang enak lompat? Orang kalau sampai bisa membunuh dirinya sendiri, itu benar-benar dia udah lost. Lostnya itu benar-benar keberaniannya untuk mengambil nyawanya itu sudah melebihi takutnya. Contoh, di sini ada yang berani ambil jarum, satu aja, colok-colok mata. Ada yang berani? Iseng-iseng nggak ambil jarum, colok-colok mata. Ada? Itu Ada yang orang berani? nggak waras. Dibilang orang nggak waras. Orang nggak waras juga nggak mau ambil jarum colok-colok mata. Orang nggak waras loh. Tapi kalau dia berani, sampai berani, berarti dia sudah hilang. Lost. Dia udah nggak merasa dirinya ada. Dia lompat pun dia udah nggak mikir. Itu bukan karena iblis.
dia dipengaruhi oleh iblis, pikiran yang jahat, bukan? Itu Orang doktrin. bunuh diri. Itu doktrin. Oh, oh, Saya tanya, kalau saya misalnya mencuri, itu karena iblis. Semua kita salahin iblis. Iblis cuma ngodain doang, nyobain doang. Mau atau enggak tuh kita, semua di tangan kita. Mau nyolong atau enggak, mau bunuh atau enggak. Besok-besok nih, laki-laki, kalau semua punya doktrin kayak gini, alangkah indahnya hidup sebagai laki-laki kalau habis berzina. Iblis, iblis, bukan saya, iblis. Istrinya besok-besok masuk WC, teriak-teriak sama iblis. Dasar kurang ajar, iblis. Hah? Suami saya baik-baik, sekarang berzina. Dasar iblis. Keluar dari WC, ya sudah Pak, saya ampuni. Iblisnya udah saya ngomel-ngomelin. Gitu. Yang gak waras istrinya. Bukan iblis, kita. Kalau jadi kita dibohongin ya dulu ya. Kalau dibohong, doktrin, kalau Hendrik bilang doktrin, berarti kita dibohongin. nggak salah kan sorry bilang, doktrin itu jahat sekali. Jahat, membuat kita jauh dari Tuhan. Terbukti kekristenan amburadul. Terbukti di Eropa, apalagi tuh Cece di Belanda, gereja jadi apa? Iya, jadi disco, jadi Disco. dibeli sama orang Muslim, jadi masjid, Nah jadi itu tempat parkiran sepeda, jadi tempat, bahkan jadi toko, jadi pasar, rumah Tuhan food jadi court. pasar, Kalau di London jadi food court, gereja Katolik yang gede. jadi food court. Kenapa? Karena doktrin. Mereka sudah tidak kenal Tuhannya, yang ada aturan manusia. Aturan gereja begini, aturan gereja begitu. Kalau gereja nggak mempan, aturan sinode. Waduh, udah paling tinggi nih. Sinode itu udah kayak, kalau di zaman dulu, kayak apa nih, Sanhedrin. Wah, kalau sinode ngomong, semua mesti ngikut. Padahal sinode, padahal di atasnya ada Tuhan. Nggak nyampe kita ke Tuhan, nyampe sampai sinode. Saya kalau misalnya pergi nih ke daerah-daerah, memberitakan firman seperti ini. Ditanya saya langsung sama sinode. Kamu sinodenya apa? Ajaran kamu apa? Denominasi kamu apa? Hah? Apa? Saya nggak punya denominasi, nggak punya. Nggak punya saya denominasi. Langsung ditangkap. Penistaan agama. Maka pakai Zoom, lebih enak. Saya nggak perlu ke sana. Kalau ditanya orang, tanya lewat Zoom. Nanti kalau ada orang nanya saya dari sinode mana, saya tanya, kamu berasal dari mana? Kamu belajar firman Tuhan dari mana? Saya gituin langsung. Dari mana kamu belajar firman Tuhan? Sekolah tinggi dulu belajar apa? Belajar Alkitab dari mana? Dari Tuhan. Sama saya bukunya emang beda. Jangan-jangan saya lebih tahu bukunya daripada kamu sebagai ketua sinode. Dan udah terbukti, ketua rektor STT di Surabaya ngomong sama saya, amburadul. Ketua rektor. Sampai sakit hati saya ngomongnya. Rektor, gimana rektor model begini? Gimana murid-muridnya akan tercetak? Jadi pendeta semua. Amburadul, ngajarinnya apa? Kita masih bisa berbuat dosa. Hah? Kenapa? Karena kita masih dalam daging. Karena kita masih dalam dunia. Kasih saya ayatnya. Kita boleh hidup dalam daging. Kasih saya ayatnya. Kalau kita masih boleh bermain dengan dunia. Kasih satu. Kalau nggak ada, jangan ngajarin. Tadi Pak Dokter udah ngasih tahu. Kita harus meninggalkan manusia lama. Ini malah bilang, kita masih hidup dalam manusia lama, dalam daging. Ampun. Saya minta ampun, saya urut-urut dada. Bukan ngajarin benar, ngajarin nggak benar. Jadi ketua sinode lagi. Aduh. Beneran. Profesor saya aja nih, kalau udah diskusi sama saya, sampai bingung-bingung. Kenapa? Karena di kepala dia doktrinnya terlalu banyak. Saya bilang sama dia, saya diskusi sama dia. Bukannya berantem, diskusi. Prof, tadi lu ajarin begini, tapi firman Tuhan bilang begini. Iya benar, Hendrik. Dia baca. Kita baca sama-sama, saya bilang. Dia baca. Iya benar. Baca lagi. Kita unjukin kalimat ininya. Ini disebut mati atau disebut dosa? Mati. Apakah jadi dosa? Dia diam langsung. Lu belajar di mana? Ya belajar di sini, kan gue sekolah di sini. Saya bilang. Cuma you bacanya lain. Saya bacanya lain. Kalau bacanya benar, semua orang yang ada di sini kalau bacanya benar, mana mungkin berantem? Nggak mungkin berantem. Kenapa? Karena bacanya benar. Orang bisa berantem tentang firman Tuhan karena satu, sok tahu, kedua nggak pernah baca.
Satu so tahu, dua nggak pernah baca. Itu penyakit orang Kristen. Lagaknya doang nih berdiskusi sabrak-abrak. Kalau saya baca satu-satu, saya ketawa-ketawa. Ayat yang dia tulis pun dia nggak ngerti artinya apa. Kalau saya tanya ini artinya apa? Nggak tahu, nggak akan tahu. Kenapa? Karena dia ambil dari Google. Dia pikir Google benar semua. Dia lupa Google itu database dari sedunia. Nah, istilahnya orang sesat pun nulis. Jangan sembarangan. Main ambil Google dipikir benar. Dan yang paling banyak diambil loh apa? Nih, yang paling banyak diambil dari orang Kristen. God question. Oh iya. Ini God question yang paling banyak diambil sama orang, betul? Iya atau tidak? Ini. Bible question answer. Wih, Bible question answer. 9.500 artikel, 774.000 email, 15 million visitors last month. Usernya ada 1.000 lebih. Contoh yang gampang. What is sin? Banyak. Ada 9.000 result. 9.000. What is the definition of sin? Nih. Tuh. Lihat. Sin is described Bible transgression the law. Nih, rebellion against God. Sin ini definisi through Adam bla 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 bla. Jadi lewat Adam, the inherent inclination to sin entered the human race, and human being became sinners by nature. Kita menjadi sinners by nature. Bayangin. Kita adalah pendosa sejak lahir by nature. Ini. Dan kalau orang kalau udah mulai diskusi pakai ini, dianggap dia paling benar. We are become sinners by nature. Ini jangan main ini. Sinner by nature. Nah, lihat apa kata firman Tuhan, by nature atau enggak? Nah, betul divine nature ya, harusnya divine nature. Divine nature, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kamu keluar dari kandungan secara natural, aku telah menguduskan engkau. Kudus, kudus. Bukan sinners. Sin itu sudah disebut, sudah benar tadi di atas. The transgression against the law. Nih. Dipakai nih 134. Transgression against God of law of God. Ya. Apa melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah. Ini udah benar. Ya, sin had its beginning with Lucifer. Katanya dosa itu mula-mulanya oleh Lucifer. Di mana ayatnya? Dosa itu mula-mula dari Lucifer. Di mana ayatnya? Yang Adam dan Hawa itu, Hawa ini cobai oleh ular. Jatuh dalam dosa Hawa. Mana tuh? Apa ini? 8 kira-kira. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak mendapat menangkap firmanku. Iblislah menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas tindaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ini terus iblis yang benar nih, jawabannya ada di sini. Dosa itu dilahirkan. Kalau iblis bukannya dia melahirkan dosa, dia adalah dosa. Artinya apa? Kalau dia mau berdusta, dia nggak mikir panjang lebar, dia berdusta. Dia kalau mau bunuh, dia nggak mikir panjang lebar, dia bunuh. Kalau manusia membunuh orang,
masih ada pikirannya. Bunuh jangan, bunuh jangan, bunuh jangan, bunuh jangan. Yang bilang jangan, jangan, jangan suara hati. Suara hati kenapa saya bilang jangan? Karena ditulis firman Tuhan. Ibrani 10, Yeremia 31, 33. Allah sendiri yang menaruh firman-Nya di dalam hati kita. Walaupun kita orang ateis. Orang ateis bunuh orang. Nggak langsung ceplok bunuh orang. Enggak. Apa? Pikir, bunuh jangan. Nyuri gimana cara nyuri. Ngerampok gimana cara ngerampok. Korupsi gimana cara korupsi. Nggak ada. Datang-datang ke kantor pemerintah langsung korupsi. Nggak ada. Mikir. Korupsi jangan, korupsi jangan. Kalau pikirannya menang, korupsi. Gimana Jam cara? berapa, Ceh? Kenapa, Pak? Jam berapa semi ngantar? Oh, sorry. Jadi, ini penting sekali. Jangan pikir nih God question nih. Aduh, ampun. God question yang nulis berapa banyak orang. Kita lihat ya. About us, ask crucial Kita question. aja bisa masukin ya. Kenapa? Kita aja bisa loh. Kita bisa aja masuk. bisa. Kita bisa masuk sini. Kita mau tulis apapun bisa di sini. Ya. How many writers in God question? Who were the authors of the books of the Bible? Oh, ini kok jadi ini? Hendrik, setelah ini kasih kesempatan yang lain mau nanya, Hendrik. Silakan. Sekarang nggak boleh, kenapa enggak? Sebelum Hendrik mau kerja. Ya, silakan. Terima kasih udah ngasih tahu. Ya. Lihat, ada orang namanya John Ankerberg, a Calvinist. Jadi di sini ada Calvinis, ada Methodist, ada Pantekostal, ada ini, ada orang semua denominasi, ada semua nongkrong di God Question. Lalu orang lagi diskusi nih supaya lebih pintar, so tahu, apalagi di WhatsApp. Di WhatsApp kan nggak tahu dia pintar atau enggak. Lagi ngomong-ngomong, dia buru-buru Google. Jangan baca. Oh ini nih. Oh dikirim atau dia ngomong. Ya menurut saya, bilangnya menurut saya, padahal menurut God Question. Konyol. Menurut Tuhan. Apa menurut Tuhan? Jangan menurut God question. Jangan menurut begini. Aduh. Apa kata Tuhan? Kalau mau Google, Google Tuhan. Firman Tuhan di Google. Ada nggak ayatnya? Itu yang benar. Saya setuju kalau orang nge-Google, ayatnya apa ya? Kira-kira. Ayatnya apa ya? Tapi pertanyaannya, masalahnya banyak orang nggak tahu ayatnya. Ada nggak ya ngomongan gini gitu. Tapi kalau saya lupa, saya tahu ada ayat di sini ngomong ini. Tapi di mana? Tolong bantu. Itu yang benar. Jangan apa kata God questions. Orang bangga sekali kalau udah ngomong God questions. Orang tuh bisa nge-Google, rasanya dia udah paling pintar di dunia. Ampun-ampun saya. Saya sampai hari ini, pengetahuan saya tentang firman Tuhan 0,1%. Sampai mati, firman ini gak akan habis. Saya pelajari, gak akan habis. Kenapa? Karena yang berbicara kekal. Yang berbicara kekal. Yang memberi firman kekal. Nggak bisa habis. Oke, Oke, silakan pertanyaan lain. Shalom Pak Budi. Ada yang lain? Pertanyaan? Halo, Shalom Ko Hendrik. Salam, salam. Yuk. Ini Pak Petrus Sugiono Sugito. Salam kenal. Dari mana, Pak? Kemarin tadi malam ada, hari Senin ada, tapi terus udah left sebelum kenalan. Pak Petrus Sugiono. Keren nih gambarnya Pak Petrus. Fotonya bagus. Ada di mana? Di gunung mana itu? Nepal kali. Salam Pak Petrus Sugiono Sugito. Boleh kenalan? Atau dari mana? Kok tahu tempat saya? Dari Betty kali. Betty udah buka mic. Bet, silahkan. Ya, di mana? Betty? Kalau nggak ada, kita bicara tentang bahasa roh ya. Sedikit aja bahasa roh.
Tertarik ngomong bahasa roh? Tertarik nggak dengan bahasa roh? Tertarik. Tertarik ya. Pertanyaannya bahasa roh ada atau enggak? Bahasa roh itu ada atau enggak? Banyak orang tertarik tapi ditanya, bahasa roh itu ada atau enggak? Ada. Enggak. Tahu dari mana Pak Dokter? Hah? Tahu dari mana kau ada? Ada, karena kita punya roh di dalam Allah dan roh yang berbicara dengan ada roh Allah di dalam diri kita dan roh itu yang berbicara pada Allah. Berarti ada satu bahasa sendiri-sendiri. Jawabannya sudah mendekati kebenaran dan saya akan kasih tahu. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang bahasa roh ada di mana? Ada yang tahu? Kisah para Rasul, Korintus Korintus. 14 tentang karunia roh. Oke, pasang seatbelt ya. Ini saya kasih tahu. Denominasi mana yang selalu mengatakan bahasa roh nggak ada? Nggak tahu? Advent. Terus, emang Advent selalu bilang bahasa roh nggak ada? Protestan dan Katolik. Protestan, ya Katolik, Pak Hasan Katolik ada. Protestan tuh dari kalangan mana? Reform nomor 1. Bahasa Saya roh, Katolik. Reform itu yang paling nomor 1 bilang nggak ada. Karena mereka belajar. Belajarnya apa? Betul, apa yang mereka pelajari itu betul. Karena apa? Di dalam bahasa Alkitab, satu-satunya Alkitab yang menunjukkan tulisan bahasa roh. Ini, aduh. Mana nih? Nih, kalimat bahasa roh, itu cuma ada di bahasa Indonesia. Bahasa asli, bahasa yang lain tidak pernah menyebut spirit tongue, nggak ada. Yang ada adalah apa? Speaking in tongue. Berbicara dengan lidah, bukan bahasa roh. Speaking in tongue. Atau bahasa Yunaninya adalah glosalali. Glosalali itu lagi ya ini sekarang saya lagi berglosalali. Glosalali itu bahasa yang dimengerti orang. Ada benernya dari kalangan reform, tapi ada juga nggak benernya. Bukan nggak benernya, ada yang dia nggak tahu bahwa ada bahasa yang tidak dimengerti manusia. Ditulis, ya. Dia tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Setuju? Yang tulis firman Tuhan, bukan saya. Pertanyaannya, kepada siapa bahasa ini dilakukan? Lalu, glosalali itu untuk siapa? Kalau saya akan Tuhan. ya, kita akan baca satu tes Korintus 14 1 sampai 5 aja cukup. Sisanya pasti kalian ngerti sendiri. Kita baca baik-baik. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Pertanyaan, apa arti bernubuat? Apa itu bernubuat? Ibu Alien, silakan. Jangan usah malu-malu. Meramal. Nggak tahu. Meramalkan, mewahyukan. Betul? Betul. Pertanyaan, yang boleh melakukan nubuatan itu siapa? Atau ciri? Nabi. Hah? Nabi. 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 Ya, nabi. Pertanyaannya, salah satu ciri seorang nabi adalah Hidup kudus. Apa ya? kan salah satu cirinya adalah bernubuat. Oh, bernubuat. Bernubuat, oke? Jadi kalian sudah tahu semua arti bernubuat itu seorang nabi, oke? Ya, udah ngerti nih ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, saya akan pakai bahasa roh. Saya nggak akan pakai bahasa glosalali atau bahasa aneh-aneh. Saya akan pakai. Ikutin aja. Mereka bilang bahasa roh ada, ya silakan. Tidak berkata-kata kepada siapa? Kepada siapa? Manusia.
Manusia, tapi kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Artinya kalau ada bahasa roh, apakah bahasa itu berbicara kepada manusia atau berbicara kepada Allah? Pada Allah. Kepada Allah. Berarti ngerti ya, bahasanya nggak perlu dijelasin baik, nggak perlu dijelasin yang aneh-aneh, nggak perlu rocket scientist untuk menjelaskan kalimat ini. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Kenapa? Karena cuma dia dan Tuhan yang tahu. Setuju? Oleh roh, si nabi mengucapkan hal-hal yang rahasia. Artinya apa? Tuhan, kalau ingin memberitahu bangsanya, memberitahu jemaatnya, lewat nabinya, dia pakai bahasanya Tuhan. Hanya dia dan nabi yang tahu. Hanya dia dan nabi yang tahu. Hanya Tuhan yang berbahasa, karena Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, maka bahasa yang keluar dari roh, yaitu bahasanya Tuhan sendiri, yaitu bahasa roh, terserah mau pakai bahasa roh boleh, tapi yang menerima adalah seorang nabi. Dia terima nih bahasa, karena dia sendiri yang mengerti. Tidak ada seorang pun yang ngerti. Nih, kalau bacanya baik-baik. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada siapa? Pada siapa? Siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada siapa? Nih, tolong dong bantu. Kepada siapa? Manusia. Manusia. Dia membangun, dia menasehati, dia menghibur. Bapak kita yang adalah roh memberitahu sesuatu tentang masa depan kepada nabi. Nabi bernubuat kepada jemaatnya. Apakah pakai bahasa bapaknya atau pakai bahasa dia? Halo? Dia pakai bahasanya Tuhan, apa pakai bahasa dia, bahasa Israel misalnya, orang Israel? Bahasa bapaknya. Pak, bukan bahasa dia sendiri. Nggak ada Nabi Elia lah, Nabi Musa. Nggak ada kalau ngomong di depan jemaatnya, nggak ada. Semua ngomong pakai bahasa mereka. Inilah firman Tuhan, ini kata Tuhan, ini kata Tuhan begini, kata firman Tuhan begini, firman Tuhan berkata begini. Inilah firman Tuhan, betul? Karena yang dia terima itu firman Tuhan. Yang tahu dia doang. Setelah dia kenal, dia tahu, dia olah. Karena pikirannya udah tahu, dia ngomong pakai bahasa dia kepada manusia. Tujuannya apa? Siapa bernubuat, kan? Siapa bernubuat, dia membangun, menasehati, dan menghibur. Dia membangun orang supaya kita terbangun hidupnya. Dia menasehati supaya kita jangan begini, jangan begitu. Dan dia menghibur. Dalam penderitaanmu ada kehidupan kekal. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya pada saat dia berbicara kepada Tuhan, dia dengar duluan nomor satu apa yang Tuhan ngomong sama dia. Dia bangun dirinya sendiri. Tapi pada saat dia bernubuat, artinya dia bicara dengan bahasa manusia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Chinese, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, segala macam, dia membangun jemaat. Dari sini bisa diambil kesimpulan. Ada berapa macam bahasa roh? Ada berapa macam bahasa roh? Halo? 1. 2. 1 yang dimengerti oleh si nabi, 2 yang dimengerti manusia. Setuju? 1 bahasa yang tidak dimengerti manusia, 1 yang dimengerti manusia. Jadi kalau misalnya ada nabi ngomong pakai bahasa kita, ngasih tahu begini, 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 kita ngerti dia ngomong. Tapi kalau dia sudah dengar dari Tuhan, itu buat diri dia sendiri, bukan buat jemaat. Tuhan pilih orang satu untuk ngomong sama dia, bla 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 bla, bahasa yang tidak dimengerti manusia, bahkan setan pun nggak ngerti. Tapi yang terima ngerti kan? Setelah terima, aduh, saya barusan mendapat pewahyuan dari Tuhan, saya harus kasih tahu saudara-saudara saya harus kasih tahu begini, 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 kasih tahu semua orang supaya apa? Jemaat dibangun. Jadi kalau orang denominasi yang lain mengatakan tidak ada bahasa roh, ada, yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun antara si penerima atau nabi kepada Tuhan karena sifatnya nubuat. Jadi kalau ada orang berbahasa yang nggak kita ngerti, kita tanya nomor 1,
Bapak atau Ibu apakah seorang nabi? Itu dulu nomor satu tanya. Kalau iya, coba tadi ngomong apa Tuhan? Kan kamu yang ngerti. Karena kasih tahu saya artinya apa. Banyak orang salah kaprah. Yang penting ada ngomong sini, ntar yang tempat lain ada orang mengartikan. Nggak ada yang begitu. Karena ada tulisan di bawah. Harus ada yang mengartikan. Yang arti, sekarang gini, yang ngerti saya. Saya ngomong nih, misalnya, Cece berbahasa Belanda sama saya. Saya bisa ngomong Belanda misalnya. Yang lain nggak bisa. Lalu saya tiba-tiba ngomong sama Betty. Betty, tolong artiin dong tadi yang Cece ngomong. Ya Betty nggak tahu. Nggak mungkin. Kecuali dua-duanya dapat wahyu yang sama. Pakai bahasa Belanda misalnya. Tapi karena saya ngerti ya, saya harus kasih tahu. Ini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Artinya apa? Kamu bisa berbicara sama Tuhan. Saya mau kamu semua bisa. Tapi dari itu kamu kasih tahu apa yang Tuhan ngomong. Sebab orang yang bernubuat atau yang memberitahu dengan bahasa yang orang ngerti lebih berharga daripada orang berkata dengan bahasa roh. Artinya, kamu ngomong bahasa apa yang Tuhan nggak ngerti? Kecuali kalau orang itu juga dapat menafsirkan. Orang itu juga dia. Sehingga jemaat dapat dibangun. Itu tujuannya. Saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa roh, artinya bahasa yang Tuhan pakai, bla 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 bla, gunanya apa? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu apa yang Tuhan nyatakan, atau Tuhan ngomong, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Percuma. Tuhan bilang sama jemaat, ajarkan ini, ajarkan itu. Tapi saya ngomong pakai bahasanya Tuhan, bla 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 bla. Percuma. Sama halnya dengan alat yang tidak berjiwa, tapi berbunyi. Seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ya kan? Jadi demikian jika juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Katamu sia-sia. Jadi bahasa roh itu ada, jangan bilang nggak ada. Tapi bahasa yang hanya si penerima atau si nabi pada Tuhan. Kalau zaman sekarang nggak ada nabi, orang yang ditunjuk Tuhan. Orang yang hidupnya benar. Lalu kita tanya kepada Bapak Ibu, Ibu sudah benar belum? Sudah kudus belum? Hari ini ngomong bahasa roh, besok pakai bahasa kuda. Kebun binatang keluar semua dari mulut. Mulut yang sama berbahasa roh, tapi mulut yang sama ngomong bahasa kuda. Bahasa kebun binatang. Apakah itu bisa disebut bahasa roh? I don't think so. Kalau kita belajar baik-baik, itu yang benar. Bukan saya ngomong, itu firman Tuhan. Kalau kita baca baik-baik, tapi orang nggak mau baca baik-baik, main asal-asalan, hajar bleh. Karena doktrin dari ujungnya begini, baca kagak, main iya aja. Bahkan bisa ada sekolahnya. Ada sekolah berbahasa roh. Ya, jelas ya? Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Saya senang dikoreksi. Ya. Coba dikoreksi nih. Dari 1 sampai 5, koreksi. Salahnya di mana? Ya. Oke? Jadi mengenai bahasa roh, nggak usah khawatir. Kalau orang bisa berbahasa roh, ya puji Tuhan. Tapi kita tanya, apakah kamu nabi? Kalau iya, atau apa pernyataan Tuhan? Yang barusan kamu ngomong tadi apa artinya? Berarti sekarang itu yang banyak orang bernubuat, yang dikatakan pendeta yang bernubuat, saya dengar suara Tuhan bla 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 bla. Ya toh, terus dia pakai bahasa roh. Itu berarti kan ngomong paling jelek kalau di yang kamu menerangkan ini berarti tidak sesuai firman Tuhan. Bener nggak? Gini, kalau dia benar hidupnya, lalu Tuhan bicara sama dia, lalu dia kasih tahu Tuhan barusan ngomong begini, begini. Oh, percaya dulu. Pertanyaannya, emang Tuhan kalau ngomong jauh-jauh dari ini? Emang Tuhan kalau ngomong jauh-jauh dari ini? Apa buku ini kurang tebal untuk Tuhan bicara lagi? Kalau bilang, saya pernah bertanya sama orang, Pak, Bapak bilang Bapak barusan dapat wahyu ya? Iya. Di Alkitab ada nggak Pak, Bapak yang Bapak ngomong barusan? Oh nggak ada Pak, karena ini pewahyuan baru. Udah, nggak akan saya dengar lagi. Kenapa? Kalau dibilang pewahyuan baru, bukunya nambah, terakhir bukan buku wahyu. Misalnya namanya dia si Cecep, misalnya, jangan Cecep lah, si Capcay.
Keluar, habis wahyu keluar buku capcai karena ada pewahyuan baru. Allah ngomong baru. Ada buku capcai namanya. Nanti ada pendeta pendeta capcai yang lain. Capcai 1, capcai 2. Nyambung terus, capcai 3, capcai 4, capcai 5. Karena wahyu baru. Di Alkitab nggak ada ngomong katanya. Dan biasanya kalau sudah mulai mewahyukan, nggak jauh-jauh dari persembahan. Berikan, berikan, dan berikan. Kalau kalau di gereja terus ada katanya berbahasa roh tuh gimana, Hendrik? Rame-rame itu. Ya nggak masalah buat saya. Tanya satu-satu rame-rame. Kamu nabi bukan? Kalau jemaat, Jemaat, gampang. Tamparnya sekali. Marah nggak dia? Hah, keluar nggak bahasa? kalau Bahasa aneh-aneh. kalau Bahasa kalau worship Aduh, leader, apa? kok benernya kalau worship leader, Aduh, sudah bilang. Tanya. Kamu ini nabi bukan? Bukan. Hidup kamu sudah kudus belum? Belum. Tadi berbahasa roh maksudnya mungkin nggak Tuhan berbicara sama orang yang tidak kudus hidupnya? kalau waktu pas eh, Roh Kudus dicurahkan, terus di loteng Yerusalem itu semua orang berbahasa dengan bahasa yang lain, apakah mereka semua itu disebut nabi? Itu kan ada ribuan orang juga. Ya, kan saya bilang, kamu nabi bukan? Atau kamu sudah kudus belum hidupnya? Kalau sudah kudus, dicurahkan. Nah, waktu pencurahan Roh Kudus itu apakah semua sudah kudus? Ya itu kan murid-murid Yesus semua. Kan ada yang baru-baru juga toh yang Loh, bertobat betul, baru. betul. Jangan salah, lihat apa yang mereka lakukan. Tercatat itu semua. Pertanyaan kamu bagus sekali, tapi bisa dijawab. Dijawabnya kenapa? Dikatakan, lihat. Ya. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka 3 ribuan, nggak malu-malu. Mereka Iya, bertekun, 3.000. mereka ini 3.000 orang ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul bersama-sama memecahkan roti dan berdoa. Bayangin, kerjanya bersekutu, berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Dan nomor satu lagi yang paling keren, takut. Kenapa? Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang menjadi percaya, tetap bersatu. Zaman sekarang, orang Kristen bersatu. Halo? Orang Reform sama orang, apa namanya, Pantekosta, bisa bersatu? Bisa? Orang Reform? Apaan tuh orang, orang apa namanya, orang apa, Pantekosta? Belum, 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 belum. Nggak ada bahasa roh. Orang Pantekosta, asal gila orang Reform. Orang ada kok bahasa roh, gini, 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 gini. Nah, lama lagi keluar. Orang apa, Advent. Ngapain kalian kebaktian hari Minggu, Sabtu? Gitu. Pada berantem. Lalu sisanya khotbahnya gini, kita semua satu tubuh. Wah, malu-maluin banget satu tubuh. Pada berantem mulu kerjanya. Mereka bersatu. Nggak ada denominasi. Kenapa? Karena belajar sama orang yang sama. Belajar sama rasul yang sama. Dan guru besarnya siapa? Yesus. Kita semua belajar untuk menyatukan pemikiran kita. Pemikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Ini yang sekarang kita lakukan. Sehingga apa? Nggak ada yang berantem. Ini ada berapa orang total? Ada 12 orang. 12 orang nggak ada yang berantem. Besok-besok. Kenapa? Pemikiran sama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya. 3.000 orang loh, nggak main-main. Lalu membagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari. Mereka memecahkan roti, bergilir, makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Nih kudus hidupnya. Dan mereka semua disukai orang. Dan Tuhan menambahkan tiap hari, katanya tuh, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi apabila mereka berbahasa lain, bukan bahasa yang tidak mengerti, tapi mereka berbahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, segala macam. Bukan bahasa yang blak-blak-blak, enggak, tapi bahasa yang dimengerti. Karena mereka bernubuat. Di mana? Ada di mana? Pantekosta. 2 ya, pencurahannya. Nih.
Ketika Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di tempat itu. Semua orang percaya disebut. Tiba-tiba turun langit, bla 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 bla. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Bla 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 bla. Dikatakan, bukankah mereka ini semua orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka dengan bahasa kita? Bahasa kita yang kita pakai. Bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, bahasa Kapadokia, bahasa Pontus, bahasa Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan sebagainya. Ini disebut semua bahasa. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Tuh, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Coba kita lihat zaman sekarang. Di gereja rame-rame ngomong. Satu gereja semua berbahasa roh. Mau tahu bahasanya sama nggak? Wahyunya sama nggak? Ntar yang itu ngomong ini, ntar yang itu ngomong ini, ntar yang... Satu gereja ada 1.000 orang, 1.000 orang ngomong. Kita tanya 1.000-1.000-nya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak yang permainan 100 orang dijajarin, nggak berhadapan, jadi saling bertolak belakang. Yang pertama ngomong gini. Gitu. Gini. Nanti orang yang paling akhir ngomongnya gini. Jadi lain, dari ujung-ujung jadi lain, betul? Pernah lihat nggak? Yang lucu tuh. Sama 1.000 orang kalau wahyunya benar, semua ngomong sama. Ntar ada yang begini, ada begini, ada begini. Aduh, ngaco walau. Apa Tuhan begitu? Mewahyukan kepada 1.000 orang? Gitu. Kita harus benar-benar waspada terhadap yang begini-begini. Kuasai diri dulu. Benerin diri dulu. Hidup benar dulu. Masalah bahasa roh itu urusan talenta, itu karunia yang Tuhan berikan. Kalau cuman kita dikasih talenta atau karunia sama Tuhan cuman bikin cucur, udah itu aja, titik. Bikin aja cucur seumur hidup. Bikin cucur yang paling paling enak di dunia, bikin kemasan yang bagus, jual Ko cucur. Hendrik, Ya, Ko Hendrik, ya. Ko Hendrik bisa buka Instagram nggak? Instagram bisa kayaknya. Kenapa? Aku ada kirim itu satu file di IG, di WhatsApp-nya Ko Hendrik. Mhm. Bisa nggak dibuka di Zoom ini? Instagram. Gereja palsu judulnya. Ya betul, Coba saya lihat. dibuka dulu. Wah, akunnya private. Oke, thanks. Akunnya private ini. Oh berarti belum follow, harus follow dulu. Saya nggak punya. Oh ya, baru bisa lihat. Ini nih, gereja palsu judulnya. Ini akun ini private. Gereja palsu. Ya namanya juga ada gereja palsu. Tidak terima donasi, tidak menerima endorse, hanya IG. Maksudnya apa ini? Gini aja tak puterin ya, tak puterin, dengerin aja suaranya ya. Ya gini aja, kamu di ada di share tempat kita kan bisa. Share tempat kita bisa loh. Aku nggak bisa, gimana caranya ya? Share aja langsung di handphone kamu. Share, Oh, tekan itu yang di Budi punya share. aku pakai HP. Deretannya. Ini soalnya Zoom-nya pakai laptop. Ya nggak apa-apa, bisa kok. Bentar. Share. Enggak, Bentar. maksud Budi itu idenya di HP, dia sekarang pakai laptop gitu kali. Itu Siapa yang bisa share ya? Tak bantu share ya, tak kirim, tak japri aja. Biar nggak repot-repot aku leren takut anakku Ya, mana. kasih tahu aja ininya apa namanya secara garis besarnya. apa? Intinya apa, Bud? Saya tak puter noe, cek suaranya metu. Iya. Jangan pakai bahasa Jerman, Hendrik nggak ngerti. Ngerti lah. Dia ngertinya bahasa Inggris, bahasa Jerman enggak, Bud. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan,
bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita. Ya, sudah dapat. Oke, Pak Hendrik itu. Oke, kita lihat Matius 24 dan Ini kayaknya yang dimaksud adalah Pantekosta kedua. ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pertanyaannya, itu menurut dia atau menurut Rick Warren? Atau menurut Tuhan? Tadi sebut menurut siapa? Rick Warren. Rick Warren. Emang dia nabi? Hmm. Saya mah percaya dulu orangnya. Saya percaya dia ngomong, nggak masalah. Kita tungguin 2033. Kalau nggak jadi gimana? Malu. Bukan cuma itu doang. Kita berjumpa secara autentik dengan Tuhan kan Makanya saya bilang, kita tungguin nggak 2033. harus nunggu tahun 2033 dong. Nggak, maksudnya Hari ini juga bisa kan? maksudnya Tuhan turun kedua kali. Dia bicara tentang akhir zaman. Oh iya paham. Ya, 2033. Gampang-gampang aja. Kita tungguin. Jangan-jangan tahun depan. Kitanya belum siap. Modar. Iya benar. Jangan-jangan besok. Siapa yang siap besok kalau Tuhan datang? Jantung mau copot semua kalau saya tanya begini. Oh, kok pertanyaannya itu sekelas kayak Pak Niko, kok bisa kayak seperti itu ya? Maksudnya? Ya maksudnya kok bisa mempercayai apa kata-kata Rick Warren sampai dibikin di Iya, maka saya bilang orang kalau udah bicara nih, bicara pakai buku si Rick Warren, buku si Matthew Henry, buku R.C. Sproul, buku si Billy Graham, buku semua buku si Anu, si Anu, si Anu. Kata Tuhannya mana? Hen, Hmm. berarti yang ada istilah baptisan Roh Kudus itu nah berarti itu ya jujur ngomong tidak sesuai firman kan? Ya udah, yang Iya. gampang-gampang aja. Mm-mm. Tuh banyak Terus yang bilang, dipaksa-paksa suruh bahasa baru sandal lawas itu gimana? "Ya gimana? Buang dari kali. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, aku akan memberikan kamu penolong. Kalau sandal lawas buang kali aja, Shirley. Iya, atau kasih orang miskin boleh kok, sendal banyak yang Jadi gini loh, banyak orang bukan baptisan Roh Kudus, baptisan api katanya. Kalau Iya. belum dibaptis Roh Kudus, belum dibaptis api, kamu nggak masuk kerajaan sorga. Kasihan tuh yang namanya penjahat, boro-boro dibaptis, disiram air juga belum. Ini banyak orang Kristen tuh benar-benar konyol. Yang begini-ginian tuh di apa namanya, diajarin yang begini-begini, ajarin itu bener. Jangan berbuat dosa lagi, itu doang udah satu, cukup. Jangan ngomongin baptisan ini. Aduh, ada di mana ya? Hendrik, Wait, satu. ya, ya kasih saya 5 menit. Ayat terakhir, Timotius kayaknya sih. Timotius sama Yakobus. Eh, di mana ya? Coba Timotius.
Nih, kalimat seperti ini model-modelnya nih. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan mengajarkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau sibuk dengan dongeng silsilah yang tiada putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah ini. Ya, terus apa lagi ya? Bentar. Hmm. Bilangnya jangan lagi kita sibuk soal baptisan, soal ada nggak sih? Ada kan? Ada nggak? Ada nggak? Ayat ini mah, tolong bantu dong. Jangan lagi apa? eh, Oh iya, yang itu ya. Bahasa roh. Pokok yang terbesar adalah kasih itu. Iya, iya, gimana itu ya? apa ya? Segala semuanya akan berakhir, termasuk apa? Ya itu gitu-gitu, tapi yang tinggal tetap ialah kasih. Itu benar nggak? Iya mungkin ya. Dia kasih tahu Kisah Rasul 18:24. Kisah Rasul 11:24. Bukan. Oh iya, iya, bukan. Aduh, saya tak yakin Timotius deh. Timotius berapa ya? Duh, saya lupa kok tiba-tiba. Pokoknya janganlah kita ribut-ribut soal baptisan lah, soal ini, soal ono lagi. Tapi bagaimana mengerjakan keselamatan kita gitu loh. Hidup benar, itu yang paling penting. Betul? Ya. Jadi eh, pendeta tadi tidak bertanggung jawab menurut saya. 2033, dia berani ngomong 2033 lagi. Tapi dia nggak sebut bulannya. Tapi dia nggak sebut tanggalnya. Dia nggak sebut waktu jam jam berapa. Itu buat saya. I'm so sorry to say. Tuhan tidak pernah memberi nubuat sama bangsa Israel, Dia nggak dikasih tahu bilang kapan. dua, kan dia bilang tahun 33. Kalau 2033 enggak ya 3033. Dia bilang 2033, nggak usah 2033 dia ngomong ya. Dia bilangnya tahun 33 atau 2033? 2033. Oh 2033. langsung 2033. Artinya Oh keren. 8 tahun dari sekarang. Ya, 9 tahun. 9 tahun. Yang belum punya rumah silakan cicil rumah selama 15 tahun. Lumayan. Belum selesai bayar udah ditangkap Tuhan. Atau atau yang punya rumah dijual dulu semua. Gimana? Gak usah. Bukan Justru nubuat, sekarang tapi foya-foya aja. bukan nubuat, tapi lu buat-buat kali. Dokter paling bisa nih. Foya-foya kalau uangnya habis utang. Nanti kan udah Tuhan datang, udah gak usah bayar utang. Benar. Jadi ya gitu Strategi ya. yang bagus tuh, Cibeti. But, utang ya. Utang buat foya-foya ya. Jadi Ko Hendrik, ya, pertanyaannya, pendeta itu tahu nggak kalau tersesat? Atau dia sengaja menyesatkan? gimana? Ulang. Pendeta itu, ya tadi itu tahu nggak kalau dia itu tersesat?
atau memang dia sengaja maksudnya dia sengaja menyesatkan atau dia sendiri nggak tahu kalau dia tersesat. Gitu loh. Di Alin, Kita pada Ya, di Alkitab tuh kan memang sudah dijawab kan sebetulnya. Kalau akhir zaman tuh akan banyak nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu kan. ya mereka tahu nggak kalau mereka itu palsu? Maksudnya gitu loh. Apa merasa dia itu benar gitu loh. ada orang yang sifatnya merasa dirinya benar, padahal dia tahu gini loh, yang tahu dia salah atau benar dia sendiri sama Tuhan, betul? Ya, Contoh, Berarti dia kepingin menyesatkan ya. Dia ya nggak itu mungkin mau ngaku salah dong, iya toh? Pasti dia merasa benar. kalau ada yang mau jual rumah, mobil, yang jual cepat tolong ke saya Ya di masa dia bilang yang aku katakan ini bohong kan nggak mungkin, ya toh? jual murah. Ya, jadi Jawabannya yaitu nabi palsu atau guru palsu. Itu aja. oke, Mungkin. ayat terakhir yang saya mau kasih tahu. Ingat ya, ini kata Tuhan Yesus bukan kata saya. Setelah itu saya mau siap-siap, kalian mau berbincang-bincang atau berdiskusi silakan. Lihat, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Artinya murid-muridnya tanya, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kapan sih Tuhan kiamat? Kapan sih tandanya apa sih? Kiamat itu tandanya akhir zaman gimana? Kedatangan kamu tandanya apa? Yesus bilang, akan ada gempa bumi, akan ada perang dunia. Enggak, dia nggak sebut itu. Nomor satu yang disebut apa? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini orang banyak lewatin, banyak orang nggak pernah baca. Karena orang berpikir tanda-tanda perang, tanda-tanda ini, tanda-tanda tapi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang bisa menyesatkan orang Kristen siapa? Orang Kristen Orang sendiri. Kristen sendiri, Jawab sendiri. Orang Kristen sendiri. Dalam hal ini siapa? pendeta. Pendeta, gembala, pengajar kayak model saya. Ini yang bisa menyesatkan kalian. Kalian itu hanya domba. Tapi kalau kalian menjadi pengajar, kalian diajar dengan benar, siapa yang bisa menyesatkan kalian? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari tanganku. Kata siapa? Kata Tuhan. Kata Yesus. Kalau kita sudah benar, kalau kita sudah ini kalau kita baca firman Tuhan tuh kalau doktrin apa hilang nggak ada di kepala kita doktrin, itu baca bisa terbalik semuanya. Ya. Satu lagi deh, terakhir. Jangan pernah berpikir baca bukunya si Paulus itu gampang. Yang ngomong Petrus. Ya, lihat apa kata Petrus tentang Paulus. Ya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya, ya Paulus ya, bicara Paulus, ya. Dikatakan di sini, seperti Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ini nggak main-main, Paulus orang jenius. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila berbicara tentang perkara ini. Dalam suratnya ada hal yang sukar dipahami. Sehingga apa? Sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbaliknya menjadi kebinasan mereka sendiri. Artinya tulisan-tulisan Paulus diputar balik semua. Karena orang ini nggak ngerti, nggak paham. Lalu iman nggak ada. Baca sembarangan opini pribadi. Diputar balik semuanya. Bukan hanya buku Paulus doang dikatakan. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Satu Alkitab diputar balik semuanya. Makanya nggak heran ada denominasi. Karena apa? Ayat 1 dibaca 1000 orang. 1000-1000-nya beda. Karena nggak paham. Nah, terus domba-dombanya yang ngikutin dia padahal nggak ngerti, itu termasuk berdosa ya. Maksudnya Pertanyaan, bukan berdosa, pertanyaannya, ikut salah ya juga. pertanyaannya, naik kereta api, masinisnya mau nyebur ke jurang, semuanya ikut nyebur nggak? Ikut nyebur. Ikut. Ikut. Ya kan kasihan berarti. Ya, kasihan. Sekarang pertanyaannya, begitu sayangnya Tuhan sama kita, dikirimlah orang-orang model kayak saya. Orang kayak saya bukan satu, banyak. Dikirim Tuhan. Pokoknya kalau ada orang ngajarin,
atau gereja ngajarin hidup benar, hidup kudus, itu yang perlu kita dengerin. Bukan persembahan. Bukan ini, bukan ono, bukan. Hidup harus benar, hidup harus kudus. Kedatangan Tuhan sudah dekat, kedatangan sudah dekat. Tiap hari ngomongnya, bersiap-siaplah, persiapkan dirimu. Itu yang benar. Udah, kalau dia ngomong yang lain, jangan mau ngomong itu aja. Kalau fokusnya man itu yang harus didengar. Kenapa? Itu warning. Itu orang yang sayang sama kita. Orang salah dikasih tahu. Orang nggak benar dikoreksi. Orang yang mau jemplung satu jurang nih satu kereta dikasih tahu pindah grab. Ini ada gerbong baru, tinggal lompat. Mau nggak lompat? Jalannya sama, tinggal lompat doang. Ada dikasih jembatannya lagi. Mau atau nggak? Tuhan sayang sama kita, dikirim orang-orang kayak kita untuk memberitahu kebenaran. Yang dipilih sedikit, yang dipanggil banyak. Artinya yang dipanggil jadi orang Kristen banyak, tapi yang dipilih masuk surga sedikit. Kita mau masuk bagian yang mana? Bagian yang dipanggil atau bagian dipilih? Tinggal pilih salah satu. Mau masuk surga atau masuk mana? Sedikit. Kita masuk kelompok yang sedikit nggak? Ini kita nih sekarang ada di kelompok yang sedikit. Yang kayak begini-gini nggak laku. Di gereja mana nggak laku? Saya musuh besarnya gereja. Kenapa? Karena gereja semua pakai doktrin. Kalau saya ngomong nggak baik, semua pendeta jadi miskin. Kenapa? Karena mereka nggak bisa kerja. Saya kerja. Saya dapat uang dari mana? Dari kerjaan saya. Kalau pendeta yang lain nggak bisa kerja. Kenapa? Karena mereka enak. Cuma ngobrol-ngobrol doang, duduk-duduk, duitnya banyak. Kaya. Kata Ko Budi, ada pendeta pakai jam tangannya berapa harganya? 10 miliar apa? Aduh, ngeri. Nah, kemarin itu loh, aku kan diajak sama temanku, dipaksa ini kemarin. Diajak ke GMS yang di Cempaka itu loh, punya Pak Yusuf. Jadi mertuanya Philip Mantova kan. Aku kan sungkan sama dia gitu loh. Tak pikir ya wis lah, tak ikutin aja, tak temenin gitu loh. Hari Minggu kemarin. Lucu itu pada akhir kebaktiannya itu ada kayak salah satu pemimpin rohaninya juga tuh maju ke mimbar. Dia tuh ngajak jemaat semua tuh angkat tangan, pegang amplop persembahan persepuluhan. Dia bilang, ayo kita ucapkan deklarasi persepuluhan. Bayangin sampai kayak gitu dong, Pak Hendrik. Makanya. Jadi dideklarasikan. Jadi seperti kayak kita tuh dipaksa untuk memberikan persembahan persepuluhan. Iya, Dia ada bilang nggak? karena ini wajib katanya. Iya, yang ngatakan bos semua. Gila, wes, Yang wes. yang ngatakan bos semua. Karyawannya minta naik gaji ribut. Yang Iya. katakan, Kacau. iya, bos semua. Bosnya punya karyawan, naikin gaji aja nggak mau. Tapi kasih orang kayak begini mau. Yang nggak ada kerjaannya. Lucu kan? Lucu buat saya. Silakan ya. Makanya kayak anakku sekarang ke gereja juga mikir, mah gereja banyak ajarannya kok ya sesat-sesat kayak gitu, mending gak ke gereja ya. Gak karuan Mau jawab kabeh apa? gereja iki, heran aku. Terus aku mau jawab apa ayo? Gak ke gereja ajarannya salah, ke gereja ajarannya sesat, ya kan? Siapa bilang nggak Ya ke mending gereja? gak ke gereja. Siapa bilang nggak ke gereja salah? Ada yang benar tetap nanti disisakan. Yang bilang ke gereja nggak ke gereja salah siapa? Nah, aku nggak ke gereja ditanya sama pendeta, salah satu pendeta temanku. Waduh, oh my God, Jesus katanya. Dipikir aku murtad karena aku nggak ke gereja. Ya Eh, karena dia pendeta. boleh minta saya jadi co-host ya? Persembahan ibadah itu pergi gereja. Ibadahmu yang sejati mempersembahkan tubuhmu. Nggak ada yang lain. Hmm. Buat apa ke gereja kalau tubuh kita berantakan? Hidupnya nggak benar. Buat apa ke gereja? Yang ada kata-kata di firman Tuhan ngomong apa? Jangan jauhi apa? Jangan jauhi Perkumpulan orang-orang ibadahnya, itu. ibadahmu. Jangan kamu apa namanya eh ya Tuhan. Ya itu pertemuan gimana? ibadah. Ya nggak apa. Ibrani. Ya sekarang pertanyaan, pertemuan ibadah itu memang harus di gereja? Pertemuan ibadah. Ini sekarang kita lagi pertemuan ibadah. Orang-orang benar. Disebut nggak harinya? Disebut nggak harinya? Enggak, Hah? Enggak. Enggak, bebas. Kita bisa bertemu kapan saja. Pertanyaannya di dunia ini cuma ada orang Kristen 2. Kalau cuma 2 orang Kristen bertemu, bukankah itu pertemuan ibadah? Amin. Udah beres kan? Sebentar aku mau tanya ini. Ya, Sebentar. silakan. Berarti bertemu gini sudah beribadah ya, Pak? Ya.
Beribadah itu namanya belajar firman Tuhan. Kalau yang zaman sekarang beribadah itu ngasih duit ke Tuhan. Katanya kasih Tuhan. Katanya. Kalau ada ayat wah eh, menghanguskan rumah, maksudnya cintaku Aku sih bukan anggapnya sama. mati. Aku pernah Apa? duit buat Tuhan. Aku hargai imam-imam yang sudah jadi situ. Jangan. Udah kasih bahan tuh mereka. Tuhan dikasih sampah. Lah, Ya. enggak Tuhan. Coba Glenn ngomong sendiri lewat HP-nya. Itu lewat mamanya jadi Hendrik tidak dengar dengan jelas. Bukan Tolong Betul. diulangi Glenn. bukankah Ya. bukankah gereja mana tulisannya? Mana kok nggak ada? Bukan gereja beda sama persekutuan. Gereja dimulai dari persekutuan. Karena persekutuan makin banyak cari gedung jadi gereja. Gitu yang gampang. Oke, lihat. Iya, tadi aku ngomong Bu ke Mami. Jadi mempersembahkan persembahan ke gereja itu aku anggapnya aja itu untuk imam-imam yang bertugas di sana bukan untuk Tuhan gitu. Ya, ini nih yang dipakai sama pendeta. Nggak jauh-jauh. Kasih lihat. Janganlah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini yang dipakai, betul? Ini yang dipakai. Tanya pendeta-pendeta. Pasti yang dipakai ini. Pendeta patut mendapat upahnya. Tapi dia nggak baca lagi. Upahnya apa? Upahnya apa? Nih, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati. Itu upahnya dia, dihormati. Bukan dikasih duit. Itu jawabannya. Patut dihormati. Kamu harus menghormati para penatua yang hidupnya benar, yang ngajarin kamu, dihormatin. Itu upahnya dia. Kalau upah duit, kerja. Dari mula-mula Tuhan udah bilang sama Adam, kamu harus kerja, makananmu kamu harus kerja. Tapi kalau yang full time gimana, Pak? Hah? Yang full time gimana? Emang saya nggak full time? Saya tiap hari. Saya kerja nih, bentar lagi mau pergi kerja. Full time dalam Tuhan maksudnya, Pak. Kasih tahu saya full time-nya apa? Harus. Senin sampai Minggu dia di gereja. Itu full time. Namanya full time kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu full time. Sekarang yang pertanyaan gampang deh. Ibu Vivi, pendetanya ke rumah Ibu Vivi udah pernah belum? Belum. Ya udah, belum full time itu namanya. Yang ada full heart, Bu Vivi. Full Iya. heart. Gak ada. Kalau full time Ibu Vivi dikunjungin setiap jemaat dikunjungin satu-satu. Keliling dia. Itu jemaat full time. Baru keren. Kalau belum, jangan ngomong full time sama saya. Ya. Selama ini salah semua. Kenapa? Selama ini banyak yang salah. Yang salah bukan pendetanya.